Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lovelin Alana Quines dari kelas 89 nomor absen 19. Hari ini saya akan menceritakan tentang buku yang berjudul Bridge to Terabithia. Buku ini adalah buku cerita fiksi untuk anak-anak, diciptakan oleh Catherine Patterson untuk putranya yang bernama David Lord Patterson. Buku ini diterbitkan pada tahun 1978, memiliki jumlah halaman 236 halaman dan memiliki daftar isi terdiri dari 13 bab. Ini adalah jurnal harian membaca saya yang saya telah buat. Hari Jumat tanggal 25 Juli 2025. Halaman yang saya baca adalah halaman 1 sampai 50. Catatan penting isi buku adalah seorang anak laki-laki bernama Jess Arons, anak kelas 5 yang pendiam dan suka menggambar. Jess selalu bangun pagi meskipun musim panas yang terik. Ia tetap berlari. Betapa keras Jess berlatih, keringatnya bercucuran satu badan tanpa memakai kaos. Karena keinginannya menjadi pelari tercepat di kelas 5. Iya, yang tercepat bukan kedua tercepat. Dia pelan-pelan keluar dari rumah yang amat tua hingga terdengar suara saat langkah-langkah kaki. Ia tak ingin membangunkan keluarganya yang tertidur pulas. Saat hari pertama sekolah, terdapat murid baru bernama Leslie Burke. Ia adalah anak yang berani dan aktif. Terdengar kabar bahwa ada perlombaan berlarian diadakan oleh sekolah mereka. Saat lomba dimulai, Leslie, anak yang berani, mengalahkan Jess seketika. Tanggapan pribadi saya menyadari kegagalan bukan suatu halangan bagi kita untuk bangkit. Tapi kegagalan membangkitkan semangat kita untuk terus berusaha, mulai dari hal kecil hingga besar. Saya akan pantang penyerah. Hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025. Halaman yang saya baca adalah halaman 51 sampai 102. Leslie dan Jess menjadi teman dekat. Mereka mulai bermain di hutan dan menciptakan sebuah negeri yang ajaib dengan menyeberangi sungai kecil dengan tali. Berayun ke kanan ke kiri untuk sampai ke negeri ajaib mereka. Sebelum itu mereka menemukan sungai yang kering. Berdirinya sebuah pohon apel yang tumbuh liar di tepi sungai yang terdapat tali yang telah lama ditinggalkan dan tergantung. Langit yang biru dengan awan putih yang membuat suasana tersebut lebih indah. Mereka mulai membangun kastel-kastel mereka. Leslie memberikan nama negeri rahasia mereka yaitu Terabithia, membuat cerita yang tidak akan terlupakan oleh mereka. Jess dan Leslie mulai membuat karakter fiksi seperti monster, sang pangeran, dan lainnya. Tanggapan pribadi saya menyadari bahwa persahabatan sangat penting untuk mendukung kemampuan yang kita miliki. Hari Minggu tanggal 27 Juli 2025. Halaman yang saya baca adalah halaman 103 sampai 171. Catatan penting isi buku saya adalah Jess memikirkan hadiah yang akan diberikan kepada Leslie karena hari itu adalah hari yang mendekati hari Natal. Mereka mulai bermain bersama dengan senang, memerankan peran mereka sebagai raja dan ratu negeri Terabithia, menciptakan monster-monster dan berimajinasi mereka sedang berada di dunia tersebut. Tanggapan pribadi saya adalah saya menyadari bahwa persahabatan sangat penting untuk mempunyai harapan ke depannya yang lebih baik lagi. Hari Senin tanggal 28 Juli 2025. Halaman yang saya baca adalah halaman 172 sampai 188. Catatan penting isi buku saya adalah Jess bangun pagi dengan mengendap-endap keluar. Adik perempuan bangun dari tidurnya dan melihatnya keluar. Jess memerah susu sapi di kandangnya. Terdengar suara telepon yang dikira adalah Leslie. Ternyata gurunya lah yang menelepon dan mengajaknya untuk berjalan-jalan. Jess pun mengajak Leslie untuk pergi bersama, dan hari itu adalah hari yang sempurna bagi mereka berdua. Sebelum itu, Jess gugup karena suaranya bukan milik Leslie, tetapi
milik Miss Edmonds, yakni adalah gurunya. Dengan kaki yang gemetar, ia pun menjawabnya. Dalam perjalanan pulang, mobil itu hangat dan wangi Miss Edmonds. Sebelumnya, ia memerah susu sapi dengan meletakkan bangku kecil di dekat perutnya dan ember di bawah kantung susunya. Hujan menimpa atap logam kandangnya sehingga membuat ritme lagu. Tanggapan pribadi saya adalah saya sangat suka saat Jess dan Leslie diajak pergi oleh gurunya. Pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025, halaman yang saya baca adalah halaman 189 sampai 201. Pada suatu hari terjadilah kecelakaan. Saat Leslie hendak berayun, tali tersebut putus. Ya, karena tali tersebut sudah tua dan ditinggalkan. Leslie pun terjatuh di sungai dan tidak dapat berenang ke tepian sungai. Kepala Leslie terbentur di bebatuan. Dan kabar tersebut terdengar sampai keluarga Jess. Jess yakin bahwa Leslie selamat karena Leslie pintar berenang, tetapi itu tidak akan pernah terjadi. Leslie meninggalkan dunia fantasinya. Jess memikirkan bahwa itu adalah bagian dari mimpi yang menyeramkan dan tidak akan terjadi. Kata-kata itu berputar terus di kepalanya tanpa henti. Ibu dan ayah Jess akan berkunjung ke rumah tetangganya, yakni adalah Leslie. Ayahnya mengatakan kepada Jess bahwa Jess lebih tepat ikut ke rumahnya Leslie karena Jess lebih mengenal gadis itu dengan baik. Jess mencoba memahaminya. Dengan penuh duka dan tidak dapat berbicara, ibunya berkata bahwa temannya Leslie telah meninggal dan mereka pun mulai bersiap pergi. Tanggapan pribadi saya adalah, saya sangat sedih saat Leslie meninggal. Saat hendak berayun, talinya putus. Kita harus lebih berhati-hati saat dimanapun kita berada. Pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025, halaman yang saya baca adalah halaman 202 sampai 214. Catatan penting isi buku saya adalah, saat sampai terdapat 5 mobil yang terparkir di depan rumah. Jess tidak dapat berkata-kata lagi. Ditantarkannya ke ruangan emas. Di sana terdapat seorang yang mengantarkan kursi kepada mereka. Keluarga Leslie sangat berduka atas kehilangan salah satu anggota keluarga mereka yang sangat ceria. Keluarga Jess juga sangat berduka. Jess kehilangan teman baiknya yang telah menemani dirinya selama ini. Tanggapan pribadi saya adalah, saya menyadari bahwa saya memiliki kehidupan yang layak dan tetap bersyukur dengan apa yang saya punya. Pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025, halaman yang saya baca adalah halaman 215 sampai 235. Catatan penting isi buku saya adalah, Jess bangun pagi. Anehnya, Jess bangun dengan sakit di kepala. Ia memerah susu sapi dengan menyimpan susu saunya. Pagi ini sangat indah karena musim semi. Bunga liar tumbuh berkerumun di ladang hijau. Air di sungai telah surut. Jess menyeberangi sungai dengan menggunakan kayu-kayu dan sampai di tepian Terapitia. Ia pergi ke kastel dan tidak ada tanda-tanda sang ratu. Hari berikutnya, Jess mengambil papan kayu di rumah Perkin dan diletakkannya 2 papan terpanjang di dekat pohon apel tua. Ia memaku papan itu sehingga membentuk jembatan-jembatan. Adik perempuannya, Mabel, merasa penasaran apa yang dilakukan dan rahasia apa yang disembunyikan oleh kakaknya. Jess dan Mabel menyeberangi jembatan menuju Terapitia. Tanggapan pribadi saya adalah, saya menyadari bahwa akan sesuatu yang tidak akan ada selamanya di dunia ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Tuhan Yesus memberkati.